Titin enak baik kok. Nah tadi setelah pun Titin jahat Pak Anan pengen balik kayak semula walaupun bikin suara kayak waduh sini seutuhnya si suci tapi itu sun pengen mandek sun pengen wis terus daripada ya wis di treatment oleh Pak Anan ya. Di treatment selama 4 bulan itu gue berhasil 4 bulan terus berhasilnya gimana? Berhasil wis di mukon maning kah sampai rajin sembahyang iya kadang-kadang bakal sempet kepikiran Titin nih pengen kah Titin inget maning kayak keinget tentang Pak Anan jadi ku disida maning oleh lo wis tiba-tiba Titin ku kenal karo Pak Dedi ning Gresik kah pas acara pembukaan PPDB. Ini kelas berapa awal kejadian? Kelas 11 waktu dengan Pak Dedi itu? Iya kelas 11 pembukaan itu masih melu OSIS pembukaan ning stand terakhir terus tiba-tiba si Najwa cerita ning Titin tahu nggak sih aku tuh jadi kasih bembeng sama bapak ini terus yang mana terus yang itu jadi kasih tahu kan Okun manis ya tapi hitam Titin ngomong no terus taskun lanjut cerita Pak Dedi moto Titin terus Pak Dedi ngomong di dalam nak ini aja bagus enggak aja terus lumayan terus saya pengen dikirim enggak terus tuh kayak drama terus karena kita lumayan ya wis cokot ya jadi lu diminta foto enggak itu lagi dodok aku terus Lerika di tengah Pak Dedi sebelah Lerika aku di ujung nih di atas tidak ke panggung terus habis itu Mbak Dedi moto tapi Lerikanya nggak mau ikut foto Titinya tuh udah kayak gini di foto terus karena Titinya suka fotonya boleh di terus cara aku mau dikirim nggak boleh Pak tapi kirimnya lewat apa nah terus tiba-tiba Pak Dedi tuh minta nomor WA dikirimkan fotonya makasih Pak habis itu lanjut cerita lost contact lost contact selama 3 hari. Nah selama 3 hari terus tiba-tiba kayak aku Titin bikin SW terus di komen atau apa nggak tahu lupa itu kejadiannya. Nah terus tiba-tiba mulai kayak rada suka jadinya kan omongannya kan manis tuh pada Dedinya jadinya agak suka kayak mumpung lagi single juga kan jadi ya udahlah nggak apa-apa terus udah jalan sekitar 5 atau 4 bulan deket Najwa ngomong terus kok dia bilang lu nggak tahu dia tuh udah punya tunangan terus kok nggak tahu itu nanya kan nanya pas penakon apa tapi nyoba jujur iya bapak lu sudah tunangan awalnya nggak ngaku itu sesudah kejadian ketemu sama Titin tuh nah terus habis itu nggak mau ngaku Titinnya sewot oli sebengi suka ngechat maning kan gage jujur terus itu dinyewut bakal ada kayak jujur terus kok baru jujur ngomong iya terus ketangguhan kune bicongan menemi karo wadone ngecek apa guning sebelah ning sore nah habis itu si Pak Dedi nyari minta maaf tapi nyari tetap lanjut hubungannya awalnya kan orang bisa nerima ya terus perlahan-perlahan itu kayak larati dewe tadiku ya wis bela ada dioleh selama Titin kok selama 7 bulan sing 5 bulan aku ketangguhan gue tunangan sing 2 bulannya Titin mencoba perlahan deket karakun tapi pengen hilang perlahan-lahan nah terus wis ampekin orang ngejalin hubungan maning kah jadi itu kejadiannya sebelum tahu bahwa Pak Dedi sudah punya tunangan. Iya. Jadi Titin masih kelas 11. Tadinya Titin tuh udah Titinnya sudah nggak mau, jadi janji sama Pak Anas,
janji nih Allah kepisun itu nusun pengen sun kini lupa kalau sun makan berarti nusun asli lebih pengen makan terus dia yang tuh manis banget nih saya kerayu kayak udah nggak apa-apa jangan apa ya dengan ngomongnya Pak Ana nggak ada katanya apa sih setan apa yang ngikutin gitu. Terus ya udah kan jadinya tapi sun ini sun ketangguhan sudah kita Jadi yang pertama ngerayu titiknya apa Pak Dedinya? Pak Dedinya terus habis itu jadi itunya tadi itu mikir dulu mau nggak terus dianya kayak apa ya kayak marah gitu kan nggak enak udah di tempat kata aku terus ya udahlah gitu udah terlanjur juga terus ya udah Berapa kali kejadiannya? sekali Cuma sekali sama Pak Dedi. oh. Terus katanya pernah hamil juga Titin. Itu sih kalau teman-teman menyampaikan dari Titinnya sendiri sih gimana? Nah Titin itu tahunya tuh baru kemarin ada yang bilang sama pas waktu di sidang sama Kang Tael. Titin tuh pas pulang PKL lah kan pas PKL Titin kan anak sih bilang Titin kan ngawalan di kelas saya. Nah ya emang benar tapi kumpul sebagai teman partner latihan. Kali ini pas waktu kun pengen lomba nih Arhanud dan waktu mepet cuma persiapan 2 minggu kalau nggak salah. Lomba apa? Silat. Nah, kali ini kan Titin kelas 11 kan masih 2 tanggungan kayak beasiswa kan jadi kan harus ada prestasi dong walaupun kabupaten kan. Nah terus pas udah main ya weh Titin tuh nggak berhubungan lagi sama si cowok yang itu pernah bawa ke kosan. Terus pas Titin bilang udah jangan ke kosan lagi nggak enak sama bapak kos dari bapak kos nyimpen nomornya guru Titin oh ya udah aja terus ya wis nih nah tadi tas kubun apa sih kak isu sing jaritin hamil loh kan itu kan badan jadi nama melar ya nah nama melar Titin tuh pas waktu pulang dari PKL beratnya antara 65 sampai 66 itu standar Titin. Nah Titin itu suruh naikin ke 70 atau 71 untuk seleksi Popda. Terus habis seleksi Popda ternyata Titin tuh umurnya tua 2004 sebenarnya itu 2005. Titin minta apa ya minta ganti tahun kalau nggak salah sama Kang Kadir cuman kata Kang Kadir nggak di ACC nggak bisa takutnya kalau bisa diganti tapi kalau berurusan dengan polisi Mas Alim harus nanggung sendiri terus Mas Alim nggak mau repot mending ya udah aja masih ada event yang lain gitu ya udah mundur kan nah itu kalau udah naik nggak bisa turun lagi nih berat badannya stuck berat juga itu ketambah 1 otot gede keturunan gen bapak terus tanggungan kelas gede juga tuntutan jadi gitu nih Terkait info nih ya yang disampaikan 2 guru di bengkel Pak Aryo dengan Pak Kadori di bengkel ini mereka bilang Titin bermain dengan 4 guru inisialnya D lalu inisialnya A lalu saya nggak kurang jelas inisial lainnya yang jelas 4 orang tuh anak-anak nah. Kelingan kan setelah Titin dekat karo Pak Dedi kan atau menjalin hubungan lah karo Pak Dedi ibaratnya kayak anak sing pernah deketi atau nggak tahu deketi atau sebagai mata-mata tapi sing ngerasa Titin deketi Titin Pak Agus apa ya kamu terus sok mana kan Pak Ade Pak Haji Ade terus Pak Agus Suharsono. iya dia pernah Titin kan orangnya Mendekatin sering itu gimana? Kategori mendekati itu bagaimana? kan Titin kan pernah apa ya pernah ngomong pas waktu kunku kayak lagi maulid Nabi kalau nggak salah Titin bilang pas sun anak jarum pentul beli sun kudu Titin sun kesilak-silak sun terus ku jadi Pak sih nggak adanya jarum tumpul lah terus ku sun di sun kita nembak konek kan itu diga sun apa lu sun ngeras baik terus nah terus tas kuon
sebelum kejadian Titin jarum jarum, Pak Agus tuh pernah minta nomor Titin nih. Terus tak kasih kan Titin yang tak kira pas waktu itu kan kurikulum ya wi, jadi kita kira nasi informasi sing penting pengen disampaikan Titin. Terus tiba-tiba sekitar jam setengah 7 atau jam 6 Pak Agus kok nelpon Titin, terus tolak dia, maaf Pak sun salah ngetik, salah nelpon dulu sun bukan sun ngirimnya ibu Titin Indonesia lah. Terus lo jadi bagusnya enggak Tin ya bener kok. Terus nelpon mana diangkat kan, halo Pak sun anak apa sun, nggak apa-apa aja kamu je nilainya je aman gak aja. Pas pembagian rapat mana anak paling sun pas sun 2 sun nilai jurusan sun olide karo sun soalnya sun remedial tuh orang kok udah sun terus oke ya udah sih nanti gampang ya disusul ya iya. Terus tuh nanya-nanya Mi udah mandi belum apa segala macem, terus ngajak Vici Mi, ngajak Vici diangkat anak apa maaf bahasa itu orang mau kudung sun masih esok sih sun belum adus cara kita kok. Terus sampai mau kudung tuh sun marah di rumah, terus cara aku neko ya jangan apa-apa aja pengen lihat muka cantik kamu aja kayak gitu. Terus juga sun bapak sun mana sun anak rabi beli jari kita kok. Nah terus jari Pak Agus ya laka aja lagi nangga jadi Arab karo anak terus kok terus gak sun kita sun buru-buru sun gak sun pengen mangan dikit sun mama sun bisa kasih pasar. Nah ceritaku pun pragat kini karo Pak Agus di orang kontak-kontak mana yang kirim Pak Haji Ade pernah nanya-nanya nunjukin jadi Je sama om yang sekarang gimana. Jadi kan pernah apa ya kenal status lebih enak pacaran sama yang umur 27, terus captionnya tuh love di bawah itu foto Titin sendiri cuman tuh tulisnya kecil di bawah, terus di komen sama Pak Haji Ade jadi sekarang omnya yang mana gitu. Apa sih Kang apa sih Pak dari kita tuh yang masih sama Pak Dede enggak gitu. Terus orang pengen kontak-kontakan karo kubur sudah di next konon terus kayak diulik-ulik mohonnya nih. Nah terus aku ditindakan karena Titin emang ngerasa orang seneng Pak Dedi apa sih orang ngecetan karo Pak Dedi jadi punya wis kayak. Terus pujaran bapak sun pengen percaya pengen beli sun pujaran kono bae sun kita ngomong terus aja bahas-bahas Pak Dedi sun ini semua orang seneng. Ya udah. Terus siapa lagi? Kalau guru cuma 3 sih. Mungkin kalau yang disebutin Pak Aryo sama Pak Kadolin nggak tahu itu orang pernah catatan karo Pak Aryo pernah tuh Pak Aryo cuma minta pijitin doang terus udah gitu. Kalau Pak Kadolin itu nggak dekat malah nggak suka sama Pak Kadolin kayak apa ya setelah kelas 10 yang Titin masih jadi OSIS tapi dia tuh kayak cuma berangkat siang langsung ke warung makan terus kayak ngeselin gitu nih kerjanya mah cuma gitu doang. Nah kejadian Titin seperti ini jadi meresahkan Tin, meresahkan teman-teman, meresahkan juga jadi apa ya akhirnya saling menggoda gitu loh. Ini kan nggak bagus ya di lingkungan sekolah, di lingkungan pendidikan gitu loh Tin. Menurut Titin gimana? Selama apa ya Titin yang Titin tuh boleh makan tapi yang penting jangan bawa emblem sekolah. Makanya kalau keluar juga kalau misalkan mau iya niatin Titin mau jual diri nih Titin juga ya harus bisa nutupin muka Titin di luar sana. Terus jangan sampai Titin buka emblem sekolah Titin karena itu kan privasi Titin juga. Makanya kalau ada yang nanya orang mana atau ketemu di satu kolat misalkan satu kolat ketemu di satu cabang terus yang Titin mikirnya kayak dia nggak bener nih terus dia kayak nanya-nanya Titin pasti nilainya nggak desa Titin nggak asal sekolah Titin gitu. Ya, tapi kan orang kenalnya Titin di sini, kenalnya Titin di SMK, semua tahu bahwa Titin sekolah di sini. Dia emang Titin sering begitu tuh. Kalau sekarang enggak Terakhir TKP sekarang enggak. yang
tahun lalu deh. Sudah berapa lama enggaknya? Lupa ya. Jadi Titin teh memang open BO gitu. Oh enggak, awalnya tuh nih gini, awalnya Titin buka tapi milih jujur, jangan bawa-bawa orang tua Titin, ini kan salah Titin sendiri. Titin tuh nggak mau orang tua Titin tahu. Awalnya dulu kan street parents ya, bapak galak, terus kayak keluarga tuh nggak ada yang ngertiin karena mungkin saudaranya banyak, ada 12 kan, itu paling kecil, kayak nggak bisa ibaratnya. Bapaknya tuh nggak ngakuin Titin nih, jadi Titin tuh kayak kerasa kesel sama cowok, ibaratnya Titin kayak gitu, kayak Titin lagi nyari jati diri Titin sendiri. Titin tahu banyak yang ngomongin di sekolah, Kang Agung juga pernah ngomong sama Titin, Kang Taul, Umi pernah pas Umi, dulu. Ibu Eti, Ibu Erna, Ibu ini kalau nggak salah. Titin tuh kayak sebenarnya Titin benci sendiri sama diri Titin, cuman apa ya, kayak Titin tuh harus kuat. Titin aslinya pengen nangis ya, cuman ketahan-tahan karena kadang kalau keinget semangat sendiri gitu, harus kuat, nggak boleh tahan, pokoknya harus tahan banting. Masuk SMK PBN itu nekat, nggak ada teman dari SMP sendiri karena udah kebiasaan dari dulu dibully, terus mungkin sekarang jadi tengil, kayak sering ngebully orang, tapi ngebulinya tuh ya nggak sekasar kayak dulu pas SMP. Sekarang sih kayak udah aja malas, udah kayak apa ya, bercandaan biasa aja. Mungkin kalau ada anak yang baper ya mungkin mereka aja kayak masih ke bawah hati, belum dewasa gitu. Titin tuh kurang perhatian bapak sih, tapi itu kayak nggak pernah apa ya, Masih ada bapaknya. masih tapi nggak ngakuin. Oh, udah. Di mana tinggalnya? Desa. Desa, tapi sudah cerai kan? Sama ibu cerai. Di rumah sama siapa aja Titin? Mama, abang 2, cuman gak ada yang ngatur. Pernah terakhir itu berantem masalah gara-gara pintu WC doang sampai dipukul ya. Titin kan orangnya keras ya Mi, Titin nggak bisa kalau diomongin terus. Kalau ngomongnya dia bener nggak apa-apa, asal dia ngomongnya jangan pego segala macem. Saya masih punya otak, ya udah berantem sampai dia lebam, saya berdarah. Saya nggak pakai baju karena kebiasaan saya kalau tidur harus nggak pakai baju, panas. Nah, SD saya masih bener, SMP kelas 1 semester 2 saya tuh udah nggak suci lagi. SMP kelas 1 semester 2, iya. Ya, informasi yang saya dengar, Titin pernah digengbeng katanya ya. Gembang tuh gimana kamu? Sama banyak cowok tuh. Enggak. Oh, enggak. sama siapa SMP? Titin tuh dulu tuh nggak ngerti ngewe, nggak ngerti apa perawan. Pokoknya ya udah aja kayak main gitu. Awalnya Titin tuh suka sama cowok. Sampai Titin sendiri yang kayak ngungkapin aku suka sama kamu gitu kan. Terus dia nerima. Abis itu dapat seminggu jalan kan, dia ada ketemuan habis maghrib. Saya dibilang Titin kalau malam nggak bisa keluar, pokoknya abis maghrib nggak bisa keluar, harus di rumah, karena dulu kan diajarnya kayak gitu ya. Terus karena dirinya nyoba nakal, keluar dibawa ke suatu tempat. Terus dia nanya bisa apa aja, bisa apa aja, apa gimana, aku kan nggak ngerti. Terus dia ngomong
ya udah katanya sini aja duduk dekat saya, terus duduk kan sambil main HP, terus dia kayak dorong saya tidurin. Saya ngomong mau ngapain, udah nggak apa-apa kok, tenang aja, mau ngapa-ngapain katanya, tapi kok buka celana, sayanya malu. Terus habis itu ya kejadian nih, awalnya kok aneh, rasanya apa ya, terus kayak ini tuh lagi ngapain di sini, terus bingung. Ya udah aja, terus habis itu selesai, belum dapat sebulan putus nih. Nah terus kelas 8 ternyata saya baru ngerti kalau saya itu udah ngeperawan. Kalau keperawan itu ya harus memiliki ikatan suami istri. Nah habis SMP mana sih dulu? Kaliwiti. Terus habis itu karena tadinya takut, bingung, ngomong ke mama, takut mamanya marah apa segala macem, diem aja nih. Terus ternyata habis itu kelas 8 itu lagi ada acara apa, acara MP. Awalnya saya udah nerima tuh nih kelas 7, udah cukup satu kali sama orang itu. Kelas 8 ternyata kejadian lagi, cuman nggak sampai gituan, cuman meraba sama cium bibir. Itu kejadiannya malam sekitar jam 2 atau jam 3-an, habis acara renungan. Ini bentaran sih kan, Ya harus sih Chan, tapi guru luar. sebutin aja dulu. Mas Anton, terus Berarti silat. awalnya Titin tuh Titin tuh udah nggak mau kan tidur di situ. Itu jadi satu kamar kayak gini, cewek semua. Terus dia itu duduk di ujung sambil ngeces. Sayanya bilang, Mas, Titinnya turunin pinggir lawang daya, lari adem aja deh di pinggirnya Mas Bae gitu. Mau terus gak juga orang mau turun dia wah nih dari kuyawis kan, karena kita wedi turunin pinggirnya. Terus tiba-tiba setengah jam itu tuh udah kayak turu-turu ayam tuh nih, masih kerasa apa omongan. Terus kalau misalnya dipegang Kune awalnya tuh megang apa sih, megang perut. Habis itu naik ke atas, itu udah di tengah-tengah. Titin mikir, Titin nih bagian dada Titin di sebelah mana sih, karena Titin ketiduran tak lepas nih BH-nya nih. Terus ternyata dia megang. Awalnya nggak percaya, terus saya langsung bangun kan, kayak Mas ngapain. Terus dia bilang nggak apa-apa kok, ada nyamuk katanya sih gitu. Terus udah Masih ngelatih Anton? Masih sering datang tapi ya. Tapi sekarang lagi nggak ngurusin anak MP dulu, lagi ngurusin istrinya sih, pengen lahiran. Terus habis itu Titin cuma tidur lagi, tapi gua posisi balik badan kayak ngepung dia. Tidurin ke tengah terlentang ini. Terus dia megang lagi, malah dia masuk tangannya ke baju. Terus Titin bangun lagi kan yang kedua, Mas ngapain sih, bilang risih. Ngapain megang saya, jangan risih nanti aja orangnya pada bangun, udah bagi aja aja menang ya, aku pengen turun. Terus pas pun tidur, nyoba tidur, terus pun iya nggak lagi tidur. Terus ternyata dia ikut tiduran. Titin tuh kalau nggak salah balik badan lagi, terus dipiringin lagi sama dia. Terus dia mulai tuh nyium bibir Titin. Terus Titin kayak pengen bangun, takut dipukul kan ya, pengen teriak, takut dicekik. Ya udahlah diem aja. Habis itu sampai 30 detik 1 menit selesai dianya. Terus pagi kayak nggak ada kejadian apa, pulang setelah acara itu Titin ngechat. Titin kan kayak bangun pagi subuh Titin bilang ke Mbak Helen sahabatnya, Mbak Titin di makanan sudah Mas Anta. Nggak percaya apa nih Kang, apa sahabat Titinnya lu. Terus Titinnya kan nyari bukti ya, langsung ngapain Titin. Terus nggak ngapa-ngapain tuh, dia cuma jaga ade doang, jaga ade.
jujur sebenarnya kalau ngapain Titin. Terus dia bilang enak nggak katanya. Titin langsung SS kirim ke Mbak Helen laporan lagi sama yang punya kolat AWN. Tadinya kan satu kolat sama AWN, sekarang udah dipisah. Terus ternyata iya Mas Anton tuh dia pernah gitu, cuman nggak ada tindak lanjut nih dari satu kolat AWN itu, kayak udah aja tiba-tiba isu Titin cerita itu nggak ada tindakan dari sana. Ya udah kan Titin diam aja. Terus denger lagi ternyata Titin tuh korbannya ke 5 kali atau ke beberapa. Sebelumnya ada lagi selain Titin. Awalnya tuh bukan Titin aja. Di SMK. Anak SMK, anak NEA, anak SMP. Anak SMK siapa lagi selain Titin? Udah alumni aja. Udah alumni lama. Siapa Cimplo tuh? Ya Mbak Nur Ajijah. Nur Ajijah. Sama Titin dulu tuh. Sama di kelasnya siapa tuh anak TSM tuh? Itu Mbak Anjar. Anjar. Kalau Mbak Anjar itu sering yang mepet-mepet sendiri ke Mas Anton. Mikirnya pas kelas 8 dia pernah ditembak sama Mas Anton. Dia nolak, kali itu mikirnya masih kecil kan. Gak mau Mas Anton jelek, besar, tinggi, kayak bencong. Dia gak mau. Terus itu Mas Anton kayak deket kan Mbak Anjar. Terus mikirnya selamat sih, itu udah nggak dikejar sama Mas Anton lagi nih. Terus ya udah habis itu Mas Anton kayak ya udah biasa aja kan sekarang udah punya istri juga, jadi sekarang kita syukur. Tapi pas waktu dia nikahan dia nggak ke situ nih. Nah itu kan lagi PKL, mau izin juga nggak enak sama bapak industrinya kalau cuma buat kondangan. Ternyata ya habis kejadian itu dia mikir kayak guru aja tuh bisa ngecekin saya gimana sama yang lain, udah kotor banget kan ibaratnya. Jadi ya udahlah nanggung saya daripada udah ini kotor. Jadi sendiri kan kesel, marah kayak udahlah. Jadi ya udah kelas 98 itu Titin menakal. Habis kelas 98 kelas 10 terakhir yang sama Umi masuk BK tuh sama Recep Alepi. Sudah terus sama Pak Dedi. Sekarang gimana itu? Kalau sekarang paling pacaran doang, tapi enggak apa ya, enggak kayak sama Pak Dedi. Niatnya sih apa ya, tapi agak tadinya sama dosen Unpad, dosen dari sekolahnya Pak Dedi. Awalnya sama. Kok bisa kenal sama dosennya Pak Dedi? Dia juri di kota, juri silat. Mungkin juga awalnya tuh nggak mau, mikirnya dia udah punya istri kan, takut kejadian sama kayak Pak Dedi ini. Terus ada yang bilang ketua ininya nih, ketua acaranya tuh bilang tenang aja Konok, dia masih single katanya, belum punya istri. Ya, dosen juga ya udah kan, karena sayanya mumpung lagi single juga ya udah nggak apa-apa dicoba dulu. Ternyata jalan 4 bulan dianya tuh kayak apa ya, sibuk sendiri, apa kalau ngabarin cuman buat pokoknya sih kalau ngabarin cuman buat pengen ketemu doang, udah pengen ketemu, pengen jalan-jalan. Terus udah Sampai berhubungan pernah ya. ya akan bangga sama yang begituan. Iya, Soalnya nafsu doang. Titin juga makanya kalau pernah suka sama anak SMK itu mikirnya kayak gini, zaman sekarang kalau anak SMK suka sama saya paling dia cuma penasaran sama saya, penasaran sama badan saya, mungkin karena tubuh saya mungkin yang terlalu Itu menonjol. yang bahayanya tuh, yang itu yang meresahkan, apalagi kalau sudah teman-teman tahu dia otomatis jadi aja kan bahaya. Guru aja tergoda, apalagi kalau teman-teman Titin. Jadi kata Titin enaknya gimana sekarang? Titin mau dong ngomong jujur, yang penting apa ya, jangan ngomong sama laki itu aja. Titin
kalau sekolahnya pindah gimana? terserah aja sih. Butuh ijazah nggak gitu? Jadi sih butuh nih, cuman apa ya, resikonya Sebetulnya kita sayang loh, kasihan loh dengar cerita Titin seperti ini, terus terang kasihan gitu. Bagaimana masa depan Titin? Tapi efek dari kelakuan Titin juga ini gak bagus gitu buat teman-teman, buat guru. Mungkin Pak Dedi juga nanti akan ini ajak ngobrol ya. Tapi ya kata Titin gimana? Ya kalau bukan karena Titin kan kita gimana mau bisa menindak Pak Dedi? Jadi nggak apa-apa kalau diceritain bahwa Titin sendiri yang cerita ke Pak Dedi. tapi takut main kasar sebenarnya. Kalau main kasar sih bisa kita backup lah. Kalau mainnya begitu tuh. Nggak apa-apa kan, kita ngomong sama jujurnya, Nggak apa-apa ditemuin sama Pak Dedi gitu. Nggak. Nggak apa-apa. Terus sekarang masih sama tunangan ya Pak Dedi? Masih sama Kang Paul pernah bilang orang Gresik aja gitu. Akang tuh Kang Paul tuh pernah ngomong 2 atau 3 kali kayak udah Tin, kalau Pak Dedi deketin lagi jauhin aja, nggak bakal blokir. Sekarang Tin blokirin aku sama dia. Karena akan terus ini pasti, dan ini mah nyanduk jadinya. Ya, Titin sendiri jadi nyanduk ya. Kalau dulu iya, sekarang sih udah nggak terlalu. Dapat uang Titinnya dari situ, uang sama ongkos, sama siapa. Yang akan bilang tuh jujur aja, Butuh uang Titinnya. nggak masalah. Titinnya butuh uang ya? Atau uang mah enggak? Apa ya, butuh uang tuh sebenarnya sih nilai apa ya, urutan ke beberapa ya. Titin sih kelihatannya masih pengen belajar aja, masih pengen muasin dulu. Jadi motivasinya bukan uang ya. Ini susah nanti nyembuhinnya Tin. Titin pengen sembuh nggak? Pengen berubah nggak? Pengen kan, takut kayak apa ya, ngomong sama Panan tuh kayak ningkarin itu udah nggak deket-deketin Panan lagi kan. Kalau Panan nggak ngapa-ngapain? Enggak, dia malah pengen ngeritmetin katanya. Kalau jadi pengen apa ya, pengen sembuh lagi harus bisa nahan dulu. Diapain? Maksudnya ada doa-doa yang harus dibaca? Enggak, Panan cuman kayak apa ya, Panan bilang dia tuh ritmenya kan itu cuman gini, misalkan nih kamu malu nggak buka baju sama yang lain? Enggak. Tapi kenapa kamu buka baju depan bapak malu nggak? Malu. Kenapa bisa kayak gitu? Nggak tahu sih. Terus ya udah, sekarang main sama bapak mau nggak? Enggak. Kenapa? Bapak tua gitu. Terus habis itu ya terus kalau ketemu terus ditanya kayak gitu, terutin kamu, terus jadi kayak kebayang-bayang gitu. Terus Pak Anang pernah bilang bapak tuh kayak naruhin ke kamu kayak temen bapak, ngikutin kamu, jadi kamu ngapain aja bapak tuh selalu tahu kamu tuh ngapain aja sih. Nah, terus aku tuh jadi takut kayak mau ngelakuin gitu, takut. Terus gara-gara setelah ketemu Pak Dedi, jadi dia tuh kebuang lagi rasa takut panahnya tuh. Jadi terakhir dengan Pak Dedi kapan? Kelas 11, nggak tahu bulan apa lupa. Sekarang belum ada ini lagi dari Pak Dedi. Belum. Kan dia blok WA aja. Dihapus juga. Kadang kalau inget tuh bikin sakit sendiri. Kalau ini kalau Titin butuh ijazah tapi nggak didapat dari sini, nggak apa-apa. Ya, Titin sih sebenarnya pengennya tuh dari sekolah sini nih, karena nanggung juga, ya kan. Terus Titin juga sulit nanti, kan sulit bergaul sama orang baru. Pengennya di sini, tapi terserah keputusan sekolah apa aja, pasrah. Itu Umi sebetulnya sayang loh sama Titin.
sayang dengan potensi Titin gitu ya. Terus kalaupun dikeluarkan dari sini, Titin mau apa? Kira-kira mau pindah kemana? Kalau pindah atau nggak sekolah? belum ada bayangan kalau mau pindah tuh. Kita juga ngambil keputusan ini dengan kalau harus sampai Titin dengan berat hati mungkin. Ada rencana nggak coba plan Titin sendiri? Bingung ya kalau nyari sekolah SMK yang lain, soalnya kalau yang lain di sini tuh Titin masukannya cuman karena peraturannya tuh terlalu muslimah banget kan. Sekolah Islam PUI Titin masuk ke sini tuh disuruh kakak Titin. Nah, saya Titin aslinya tuh maunya tuh ke SMA. Cuman pas waktu itu Titin mikir-mikir lagi ke SMA, Titin nggak mau lanjut ke kuliah gitu. Ternyata sekarang mamanya malah nyaranin suruh kuliah, tapi emang nggak bisa ngebiayain katanya. Ya, terus teman-teman satu MP juga bilangnya kuliah aja nanggung katanya gitu. Kalau saya kasih pilihan Titin ke sekolah terbuka atau sekolah yang reguler pengennya, kalau ini pindah. Terbuka sama reguler maksudnya gimana? Kalau terbuka itu Titin sekolah seminggu 2 kali kayak paket C gitu. ya, tapi kalau reguler ijazah juga. ya ijazahnya sama, nomor pada bayar resmi ya Kak. Kalau pengen lanjut, Titinnya mau kemana? Kalau Titinnya bingung, saya bisa ngasih referensinya dengan catatan kamu nggak boleh ngulangin hal ini lagi dengan siapapun. Kita pengen apa ya, ada solusi Titin pengen pindah karena Titin sudah terlibat dengan orang banyak di lingkungan sini Dan rame terus ya. dan jadi ya itu jadi meresahkan gitu ya. Dan untuk gurunya sendiri nanti kita juga akan tindak gitu, kita akan kalau masalah sekolah hanya karena bolos nggak ngerjain tugas itu masih bisa ditolerir, masih kita bisa bantu gitu ya. Kalau ini kan masalahnya udah moral ya, apalagi sudah ada guru yang keseret-seret. Terus terang dengan berat hati ya boleh tujuh. Tapi dulu juga mikirin masa depan Titin, takutnya Titin malah malah jadi terlanjur gitu loh, tambah jauh. Makanya Titin harus tetap sekolah, tapi kan pindah dari sini. Kalau gitu nggak apa-apa, Mas Agung cariin sekolahnya. Ya itu catatannya. Pasti berat, buat Titin berat, buat kita juga berat. Hijrah hijrah tempat, hijrah kelakuan Titinnya insya Allah nggak ada yang nggak mungkin Tin. Ada yang sudah lebih jauh dari Titin, ditarik lagi, dialihkan ke jalan yang lebih bagus. Jadi jangan putus asa Titinnya. Kita ngambil tindakan ini demi semuanya. Titin juga nanti nggak dibully, yang lain juga nggak runyam, Lebih nyaman lah, masalah juga lebih. udah di sana nggak akan ada yang tahu tentang Titin kalau nggak ada yang bocorin. Kita sih nggak akan sampai cerita gimana Tin? Pasti harus adaptasi lagi. Cuma kan di sana sama-sama SMK, Multimedianya sama. multimedia sama. Di sana malah lebih pusat keunggulan di sana. Berat ya Tin ya. Ya inilah konsekuensi ya. Semua yang kita lakukan ada konsekuensinya ya. Kita ingin Titin jadi berubah itu harus hijrah. Kalau di sini sudah terlalu banyak orang tahu. Kalau di sana harapannya Titin mulai lagi dari nol. Tetap masih bisa ikut silat. Ya
nggak ke orang tua kalau pindah? Pastinya cerita kan ya. Kalau pindah tuh biaya-biaya lagi nggak? Pasti sih biaya lagi tuh. Cuman ya paling nanti coba saya obrolin ya dengan alasan prestasi aja di sananya nanti. Barangkali bisa lebih Itu ringan. udah ini prestasi ya istilahnya ya. Ya iya makanya saya dengan potensi seperti ya. Ini tuh sudah tahu dari tahun kemarin juga sudah tahu. Cuma kira tuh mau berubah mau reda gitu ya. Kok kesini malah ribut gitu. Ributnya lebih dari yang lain-lain. Iya, harapan Titin berubah. Kan udah diingetin anak, udah sering diajak ngobrol sama teman-teman dulu, gitu ya. Bukan nggak tahu loh, udah tahu. Ya, cuma ya gitu berharapnya Titin masih rajin, Titin rajin sekolahnya kan, rajin sekolahnya, prestasi punya. Harus cerita ya ke orang tua. Ya kalau pindah paling bikin alasan. Mau diurusin untuk kepindahannya. Ya, pasti harus diurusin karena harus ada pengantar dari sini. Biasanya cerita ke orang tua. Alasannya Titinnya nggak betah aja di sini. Nggak usah cerita macam-macam. Ya bilang terlalu ketat juga nggak apa-apa ya. Kenapa nggak betah? Ketat. Cari lagi alasannya. Jurusannya masih mau tetap MM namanya. Ya di sana juga MM DKV. TKV. Sama di sini bahkan DKV. Ada masalah dengan temen yang mau pindah. Gimana Tit? Ini nggak mau asal ngeluarin Titin. Ini harus ngobrol dulu, sama-sama nerima, sama-sama paham. Titin paham. Terus terang berat mau ngeluarin tuh. Setiap kali ada siswa yang mau keluar tuh berat buat kita itu sebetulnya. Apalagi Titin udah kelas 12, sudah banyak suka duka di sekolah ini ya Tin ya, kegiatan segala macam. Ini lihat Titin aktif. Udah ikut OSIS bener-bener keluar. Pasti capek sih. Ya nggak apa-apa Tin begitu. Sedikit di sini yang bikin mana? Ya aku dari ini kalau aku itu tuh jadinya kalau misalkan dikeluarkan ya nggak apa-apa dikeluarkan, tapi nunggu isunya reda dulu. Nanti biar kalau orang yang nggak suka sama dia kan mikir oh itu paling pindah karena ada masalah lain dan bukan karena ada masalah ini gitu. Biar orang yang nggak suka sama dia itu kayak ininya beda lagi, bukan karena itu bener kan pindah keluarin karena masalah itu. Minta waktu untuk itu. Iya. Tapi aja gawe main-main maning, nyari waktu guys. Orang Terus masalah dengan Kak Dedi nggak apa-apa kalau dipertemukan nggak apa-apa sekali. dengan Kak Dedi. Asal dia jangan main tangan. Jangan apa? Main tangan. Emang suka main tangan tuh? Enggak sih, cuman apa ya? Kan nggak terlalu banyak tahu kan sama dia kan. Soalnya kalau berantem kan dianya kan jauh nggak di sini kan gitu ya. Jadi cuma lewat WA, paling kalau lagi berantem dia dibalas gitu ya gitu. Siapa yang nggak balas? Mas Waninya mau tiru bangkek nih Re. Kita juga kasihan ke Kak Dedi kalau ketahuan sama calon istrinya bisa jadi bangkar. Iya kan? Bisa jadi nggak jadi sama istrinya kalau sampai cerita. Paling itu cari alasan lain. Kita juga pengen Kak Dedinya pindah. Jadi ketemu lagi pindahin ke Raslo dulu. Ya ibu Umi ya jadi nggak main mau. Enggak, kayaknya link ke sana sih enggak.
ya itu mah nanti kebijakan abah ya, Umi tidak berhak ya. Umi sih urusannya dengan Titin aja, kalau dengan guru mama enggak, itu urusannya Titin ya. Itu tadi emang Titinnya ya mau berubah jadi baik kan banyak kok yang berubah jadi baik ya. Titiknya udah mulai spill dari sekarang. Persyaratan pindah di Nasrul Ulumnya gimana? Kita pengennya kemana lu? orang kan rencana untuk pindah soalnya di enak kan. Ya referensi dari saya. Kasih waktu dulu ya, sambil tadi permintaan Titin nunggu teman-teman reda dulu, jadi jangan terlalu menyolok Titin pindah karena itu ya. Gitu tak permintaannya, kita penuhin itunya, kasih kesempatan ya. Tapi Titinnya sendiri nyari-nyari kira-kira cocoknya mau kemana ya, gitu tak. Ya udah gitu aja, masih mau jajan. Tapi selama ini Titin masalah ekonomi nggak kesulitan, nggak, dari ibu dari kakak dapat nggak kekurangan istilahnya. Mau diterapi tadi Titin yang psikolog.